dengan yang minum anggur? Jadi kan berarti kan dia tetap Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi nanti kecuali di surga. Anda percaya itu? Berarti yang minum anggur sebelum dia mati di pohon itu siapa? Yesus atau bukan? Ini Pak. Berat itu saudara-saudara. Berat. Kerajaan sama Bapakku kan itu berbicara apa? Kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan surga. Ya surga dong, di surga dong nanti baru Yesus minum anggur lagi. Gini Pak, ini kan lalu siapa yang minum anggur? Itu pertanyaan saya. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Yesus kan, Yesus minum anggur. Berarti Yesus pembohong. Enggak Pak, Anda tidak bisa melepaskan satu ayat. Anda baca dulu, baca Matius 26:29-nya itu. Aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa, yaitu di surga. Oke? Jadi yang minum anggur lalu mati itu bukan Yesus. Coba kau terangkan versimu, silakan. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi, tapi dia minum anggur. Coba bagaimana Anda bisa melilit lidah Anda, silakan. Saya mau lihat. Judulnya kan penetapan perjamuan malam, benar bukan? Iya. Nih di 28 apa sebab inilah darahku, darah yang perjanjian ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari yang kedua, yaitu sebuah yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan aku. Terus itu kan berarti kalau Yesus itu akan tinggal dalam kerajaan sebelum kerajaan Bapa itu kan berarti kan saat dia membawa kerajaan basang Bapa itu turun ke bumi dengan apa? Membebaskan manusia dari kutuk dosa nih. Terus apa hubungannya dengan minum racun tadi yang disalib? Coba. Yang minum racun itu kan dia itu minum anggur Pak, anggur asam untuk membebaskan tanda menyerahkan diri pada sang Bapa. Sumpahnya tadi apa? Di data 29 apa sumpahnya? Bukan sumpah aku itu tidak, Pak. Itu pernyataan. Aku tidak akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan minum anggur. Itu kan berbicara tentang ini Pak. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Minum bensin. Bukan. Ya terus? Minum anggur. Sorry. Maaf. Kerajaan kerajaan sampai kamu bersama-sama kamu dengan kerajaan Bapakku berbicara tentang kerajaan. Nah sekarang sebelum dia di penyaliban itu kerajaan Tuhan atau bukan? Apa? Kerajaan Tuhan atau bukan? Itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ya itu kan imanmu, kepercayaanmu yang tidak ada dasarnya. Ada buktinya nih Pak. Bukan. Saya tadi membahas tentang nabi palsu yang minum racun, yang mati karena diracun. Ada oknum di atas pohon, sejenak dia sebelum mati, dia minum anggur. Nubuat yang tertulis di dalam Yeremia 23, nabi dari Yerusalem, pemimpi dari Yerusalem, pengajar dari Yerusalem, dia mati gara-gara anggur asam. Baca nomor 15-nya. Itu nubuat. Tidak bisa Anda lari dari sana. Apa hubungannya? Inilah darahku, inilah dagingku. Kalau Anda membawa itu Yesus menjadikan darah di situ apa? Anggur beneran kan? Daging di situ apa? Roti beneran kan? Jadi bukan dagingnya dan darahnya yang terkucur di atas pohon. Darahnya Yesus adalah anggur beneran. Dagingnya Yesus adalah roti beneran. Dan itu adalah perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Kenapa jadinya dagingnya dan darahnya betul-betul ada di pohon? Yang di pohon itu si palsu. Mau bukti? Mau bukti kalau yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Mau? Mau bukti? Mau bukti enggak? Ayatnya berapa? Coba saya cek nanti. Coba Anda baca Lukas 22. Silakan. Lukas 22. Iya. Ayat berapa? Konsentrasinya di titik 69. Nah, saya baca ya. Ya, silakan. Bahwa sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Tunggu dulu. Sabar dulu. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Yesus berbicara di depan-depan mahkamah agama. Nah, sekarang Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanannya Allah. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus.
anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu yang bicara siapa? Yesus Kristus. Yang di sebelah kanan Bapa siapa? Ya itu ya. Yaitu apa? Yaitu apa? Ada berapa Yesus? Satu, Pak. Tetap satu. Nah, yang berbicara Yesus, yang duduk sekarang di sebelah kanan Bapa siapa? Yesus juga. Lantas Anda katakan cuma satu. 77 satunya, Pak. Tamat saya, jangan ajarin saya. Saya cuma bertanya dulu samamu. Ketika orang itu Yesus mengatakan, sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang berbicara siapa? Yang berbicara itu Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang siapa? Yang duduk sebelah kanan. Nih kan ayat 70-nya bilang kata semua. Enggak, tunggu 69 dulu. 69. Jangan ke situ dulu. Nanti kita mundur di data 67 atau 65. Jangan ajarin saya kalau Bible. Saya udah tamat. Ente belum lahir, saya ngajarin kakek lo. Sombong dikit. Sekarang Anda baca 69-nya. Apa katanya di situ? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk mulai sekarang. Jadi yang di situ duduk sekarang di depan mahkamah itu siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya satu, Pak. Yesus. Ya peko, otakmu rusak berarti. Rusak otak. Rusak otak. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa dalam Islam pun mengalami Yesus itu disalib. Itu yang benar apabila Yesusnya yang asli di atas, Yesus yang palsunya yang minum anggur itu adalah yang diserupakan. Itu baru betul. Makanya kan dia ditanya, apakah engkau Mesias? Coba Anda baca 63 sampai satu perikop sampai kepada data nomor 71. Anda baca coba, apa yang dikatakan di situ? Apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini Mesias? Apa kata oknum tersebut? Kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengatakan kalau aku Mesias. Kamu loh. Yes, betul Mesias. Nah sekarang Mesias ada berapa? Ya satu, Pak, nggak pernah. Ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Mesias palsu? Mesias palsu pasti ada, tapi ada. Sekarang ketika oknum itu mengatakan sekarang ini juga Yesus sudah ada di samping kanan Bapa. Jadi yang sekarang yang disalib itu siapa? Ya pasti Yesus Kristus, Pak. Di sini makanya kan dibilang ayat 70-nya nih dibilang, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa kamu yang mengatakan, bukan aku. Bukan aku yang mengaku aku Mesias, bukan. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Bapak tahu Mesias itu bakal disembah nggak kalau dalam tradisi Yahudi? Enggak ada Mesias disembah dalam tradisi Yahudi. Ada aja. Mana dalilnya? Silakan kasih tunjukkan dalilnya. Silakan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke, silakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia pada yang lanjut usianya itu dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaannya kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mana dia dituhankan di situ, disembah, diilahkan mana? Mengabdi itu kan sama dengan kata Nabi Isa mengatakan fattakullah wa atiun, dan berbaktilah kepadaku, sama seperti kami umat Islam. Fattakullah wa atiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada utusan, bukan berarti menyembah kepada utusan. Anda memang miring. Anda sudah miring, itu berarti tidak ada itu Mesias disembah oleh orang Yahudi. Mesias mana yang disembah Yahudi? Harun nggak disembah, Kores nggak disembah, ayo Saul nggak disembah, siapa lagi? Daud nggak disembah. Itu namanya Allah yang jadi manusia. Nih saya bukakan dari Jewish Gospel, Story of Jewish Christ. Apa itu? Ini Profesor Talmud, Pak. Apa itu? Daniel Boyakin. Iya, silakan. Kasih deh, dari dulu ya Pak. Silakan. Daniel Boyakin. Ya dia seorang disebut. Yang pasti yang kamu sembah itu bukan Yesus asli ya. Itu udah final tadi ya. Enggak, belum Pak. Saya belum tunjukin semuanya. Loh, Yesus palsunya mengatakan Yesus asli sekarang ini sudah duduk di sebelah Bapaknya. Jadi silakan itu artinya Bapak tahu nggak artinya apa? Dia sudah berada di sisi Allah.
Jangan kamu pelintir-pelintir. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Iya, memang. Ini artinya nih, dia ada profesor kamar untuk budaya Talmud dan retorika di Universitas California. Apa itu? Apa itu? No. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau data dari Kristen. Saya nggak percaya. Itu profesor Yahudi kok. Profesor nenek Lucifer, mau dia kompresor, mau dia kalkulator. Kalau masih Kristen, jangan percaya, kata Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Enggak. No, bullshit. Kalau data-data dari Kristen, bullshit. Manusia aja mereka ajarkan ke orang lain bahwa Tuhan. Udah, kembali aja ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Jangan kau data-data buasi seperti itu. Itu data-data untuk penyembah makhluk bernama Yesus, bukan untuk orang berakal sehat. Dan Davidic Mesias. Enggak ada. Masuk kembali ke data tadi. Jangan gila permanen. Di sini bukan gereja. Cak Ayu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini tempatnya orang berakal. Oke. Ini saya tadi udah ngasih data Pak dari profesor, bukan profesor pula. Paulus kau bangkitkan ke sini. Saya minta data, itu profesor. Sekarang saya minta data samamu. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus Kristus itu terkutuk? Jawab. Yesus Kristus. Loh, dia kan bukan terkutuk untuk menggenapi membuat Yesaya. Saya tidak tanya kamu, yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan kalau Yesus Kristus itu orang terkutuk? Siapa yang ngajarin Paulus? Jangan kau bawa profesormu, Paulusmu langsung. Loh, itu ada itu kan memang nggak ada yang ngajarin Paulus, tapi mimpi. Kalau Paulus aja nih pendiri agamamu tidak ada yang ngajarin, apalagi profesor. Ya enggak itu. Iya nggak usah muluk-muluk bawa kompresor atau apapun itu. Kau bawa sekarang ini Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? Untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Ya sebentar, silakan. Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, saya akan tunjukkan dari The Jewish Jesus didasarkan University Press Center Oxford. Tidak ada orang yang bisa kobodohi dengan kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana. Itu fakta empiris. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. Saya tidak tanya untuk apa, saya tanya siapa. Iya, dia seorang udah Anda ke gereja aja colok pantat pendeta, Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Saya butuh yang sehat akal, bukan yang tertipu oleh dirinya sendiri. Saya butuh yang berakal bukan yang doktrin. Saya tanya yang mendasar, siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus manusia suci yang dikasihi oleh Tuhannya mati dalam keadaan kutuk. Yang mati dalam keadaan kutuk itu yang minum racun. Kau bawa data-data oten penyembah manusia, penyembah makhluk kuburan lagi kau bawa. Waalaikumsalam. Dari mana saudara? Kayaknya aku turun ya. Saya turunkan, nggak penting. Saya mau nanya ke itu. Iya, saya pernah baca buku apa tuh Nasrani. Kristen. Iya. Nasrani udah nggak ada. Kristen mah banyak yang berbelit-belit. Iya. Kan ada perkataan apa tuh? Sebelum Yesus diangkat ke atas itu dia ada perkataan pengkhianatku akan diganti, gitulah bahasa-bahasanya gitu. Sebelum diangkat nih Yesus. Di Quran juga sama. Ya Bang.
Iya, iya betul. An-Nisa Nah, saya kan 157. kalau saya kepercayaan bang, pakai Sunda Wiwitan gitu. Oh, iya. Terus yang saya tanyakan tadi Kristennya kemana? Siapa penggantinya Yesus itu? Tanya ke Islam, iman Islam atau Kristen? Iya. Tanya ke saya apa bang? Islam? Nah, atau ke Bang Juma dah. Siapa yang pengganti? Kalau Nabi kitab Isa itu? suci, kalau kitab suci kami itu tidak dijelaskan namanya, tapi di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33 di situ ada kata hizyun fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia, dan itu tidak mungkin Nabi Isa. Bentar. Nah itu udah berketepatan dengan ajaran mereka bahwa yang mereka salib itu, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Dikutuk hinaan ya kutukan. Orang Yahudi mengatakan dalam kitabnya Ulangan 21 nomor 22 pun jelas mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Gitu. Kalau di buku saya itu penggantinya itu Samir. Siapa nabinya? Siapa yang menerima wahyu itu, Bang? Di agama Anda? Bukan agama sih bang, emang kepercayaan gitu bang. Iya, di kepercayaan Anda siapa yang menerima wahyu di situ? Apa kalau kepercayaan itu bukan nabi sih bang, apa tuh leluhur gitu bang. Oh, ya. Sebelum, pokoknya leluhur zaman dulu lah, engkong saya apa contohnya Samir itu. Kalau Islam yang itu, Dajjal. oh ya, kalau kami Islam itu dasar kami Al-Quran dan hadits. Oh gitu ya. Iya, gitu saudara. Jadi kami nggak mau berbicara di luar kapasitas kami terkait itu. Kalau dikatakan Samiri, ya bisa jadi itu ada unsur kebenarannya juga. Karena Samiri identik dengan Dajjal kan gitu. Dajjal. Kalau iblis kan belum turun, dia masih di atas. Tapi kemudian kalau di Al-Quran iblis itu sudah turun, jadi dia diusir. Iya, diusir. Al-Quran surah Shad Al-Baqarah itu pengusiran iblis turun. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan itu Samiri, di kaidah Islam itu ada yang disebut Dajjal Al-Masih, itu iblis juga tuh. Kalau buku saya sih Dajjal. Nah, nah Paulus pun mengatakan hal yang sama, bahwa yang digantung di salib itu adalah Kristus. Kristus itu kan kalau di Islam Al-Masih. Nah Dajjal itu bergelar Al-Masih kan gitu. Iya, gitu. Suka baca-baca buku konten itu Pak Kristen, udah banyak belit-belit muter-muter yang kalau Islami masing itulah Nasrani. Kalau Nasrani itu umatnya Nabi Isa. Oh, masing apa tuh? Kalau Kristen umatnya Paulus, iya. Ya, gitu aja bang. Oke saudaraku, thank you, belajar terus. Assalamualaikum. Belajar. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, adik-adik api apologet Islam Indonesia, satu orang naik dong, saya mau ibadah. Andi Fafa, Andi Papa, terima kasih, ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma di sini host. Iya. Iya, Bun. Host kah? Bukan ya. Baru lagi aku entak berarti. Bukan ya. Bukan. Iya, lakbus. Lakbus. Kenapa kamu oten? Oke, Bunda, ini sudah azan di situ, Bun.
Iya, ya terima kasih Gurunda. Siap. Iya. Ya, duluan pakai ibadah pakai dulu. Siap. Kalau mau ibadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Juma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Iya, sehat ya, Bung Juma ya. Silakan melaksanakan ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dari Kalimantan Barat. Ya. Ya, salam Bang. Masya Allah, teman kita ini. Barakallah fiik. Barakallah, ya, barakallah. Selalu membahas fakta persidangan. Oke, saya izin dulu ibadah ya Bang ya. Bunda Rahma nanti Silakan. ini. Udah masuk di sana soalnya kan, Indonesia Timur. Kami kan Indonesia Barat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana, saya cuma sebentar aja ibadahnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudaraku. Tolong di tap-tap layar ya, kencangkan tap-tap layar biar sampai 1M. Dan teman-teman Oten silahkan naik ya. Tadi itu si Opit ya teman-teman, si Opit tadi tuh memang orangnya rencananya memang mau menghujat. Aku nyimak di bawah ya, dia bilang gini, aku ini ada rencana ke luar negeri sama seperti si Kudis. Di sana di luar tuh kita bisa enak menyerang Islam. Cita-citanya gitu loh. Jadi kemarin tuh aku nyimak, aku rekam. Dia mau ke luar negeri mengikuti jejak para penghujat. Di luar katanya bebas menghujat. Itu kata mereka tuh tadi si Opit tuh ya. Dia sudah siapkan modal. Jadi kalau habis tuh di luar habis waktunya menghujat berbulan-bulan. Jadi kere baru kembali. Iya. Atau nggak bisa kembali Buat karena sudah status jadi DPU buron, dulu. karena menghujat, Udah. dia jadi pengemis di luar. Buat Kayak status DPU dulu dia. Kayak Aidis kan statusnya DPU gitu. Jadi kalau orang yang memfasilitasi dengan virtual di Indonesia dia- berarti medeplehan gitu. Turut serta. nggak ada Bang Handi di bawah, nggak ada. Jadi gitu ya teman-teman. Aku tuh nyimak di bawah loh. Mereka dia rencana keluar supaya di luar bisa menghujat. Katanya bisa menyerang Islam. Itu kata-katanya. Dan dia sudah siapkan bekalnya. Katanya dia sudah dikasih warisan ruko sekian. Itu yang dipakai modal di luar. Wih, parah. Memang mereka ini ya. Otak-otak pemakan B2 ini. Aduh, jahat memang. Pengecut mereka. Apa yang kau serang? Apa yang kau serang? Nggak bisa, nggak ada celah kau untuk menyerang Islam kecuali kau hujat-hujat. Ya nanti jadi pengemis sama si Tai Puding itu kan, jadi pengut sampah. Aku rekam loh kemarin tuh di komalnya, dia buka komal dan dia sampaikan ke salah satu itu temannya. Jadi diarahkan supaya mengambil data-data dari Kilaknat, kan, dari si Kudis. Jadi nanti dia kumpul sama si Sopi Bekatul di luar, di Amrik. Di situ dia nyerang Islam katanya gitu loh. Wih, memang kafir-kafir lah, Natullah ini ya jahat. Ya rekam, saya pun rekam itu ucapannya kemarin ya. Walaupun nggak keseluruhan terekam ya. Jadi memang rencananya begitu loh teman-teman. Nggak bisa menghujat katanya. Jadi mereka sepakat itu jangan sekali-kali open cam, jangan buka kamera. Jadi memang tujuannya itu jahat. Diskusi itu tujuannya jahat tuh. Ini si Kudis ya, terutama yang kabur-kabur itu. Jangan buka pengalaman katanya sama si anak katak. Lah anak katak kan kemarin menghujat.
hujatan itu teman-teman menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar, tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, tidak ada literasi yang bisa ditunjukkan. Kan itu kemarin si anak katak diciduk, karena dia menghujat. Kalau kita debater muslim ini di API, nggak berani kita menyampaikan yang nggak berdalil. Kita tahu risikonya dan kita sudah diingatkan sama pemimpin kita Bang Zuma Gurunda, udah diingatkan. Jangan bernarasi liar, jangan bernarasi yang tanpa dalil, tanpa data. Nah, kalau Kristen ini memang mau ke luar negeri tuh untuk supaya bisa menyerang Islam dari luar, supaya nggak terjamah katanya. Ya, tapi kau kan jauh dari keluargamu, kuclu. Apa kau bisa hidup nyaman di sana? Paling jadi gembel kalau bekalmu sudah habis. Jadi gembel kau, nggak bisa pulang kau. Turun dari pesawat, pasti kau dijemput. Iya betul. Lah teman-teman Karesteng ini. Ya, rekamannya simpan aja Bunda Rahma. Ya, dan pada satu saat itu kan sangat penting bagi kita. Ya. Mereka banyak yang tidak paham Bunda bahwa apakah di dalam Islam itu sudah dahulu waktu Rasulullah turun itu terjadi perdebatan, ada dialog debat, sudah ada. Ya, debat pertama Islam dan Kristen serta dengan Yahudi itu diawali dengan oleh kaum Nasrani Hajran, Yaman. Mereka pergi ke Madinah menantang debat dengan Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya berapa? 60 orang. Dan di antara 60 orang itu ada 14 orang dari golongan bangsawan mereka. Dan di antara 14 orang itu ada 3 orang yang terkemuka. Bahkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu mencatat nama-nama dari 14 bangsawan dan pemuka mereka tersebut. Satu Al-Ahqid atau dikenal Abdul Masih. Kedua As-Sayyid atau dikenal Al-Ahimam. Ketiga Abu Harisah bin Al-Qamah, 4 Aus, 5 Al-Haris, 6 Zaid, 7 Qais, 8 Yazid, 9 Nubay, 10 Kuwailid, 11 Amr, 12 Khalid, dan 13 Abdullah, dan yang ke-14 Yohanes, ya. Maka ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Imran, surah ketiga ayat 61 sampai 63, di mana maka barang siapa yang membantah kamu tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu pengetahuan kepadamu, maka katakanlah kepada mereka, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anakmu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan selain Allah. Ya, Markus, salam tuh Bunda Rahma. Izin Ustaz. Kita sapa dulu. Kita sapa Pak Markus. Selamat siang, Kristen Muslim. Ya, selamat siang. Pak Markus. Ya, selamat siang. Kristen ya, Bang? Ya, Kristen, Ya, Kristen. siang. Ini Kristen. ya, ini Bunda, saya hanya mau menanggapi tadi. Kan barusan aku dengar tadi bahwa Bunda kan bilang Kristen ini pengecut, bisanya menyerang Islam dari luar. Gimana nggak menyerang Islam dari luar, Bun?
Soalnya di Indonesia ini undang-undang penistaan agama itu untuk berlaku untuk Muslim saja. Tidak ada berlaku untuk agama lain. Bisa Itulah. begitu. Dari mana itu Anda dapat dasarnya? Dasarnya Anda itu ngomong begitu dari mana? Apa landasan Anda ngomong begitu? Ada pembuktian Abdul bahwa Somad itu Abdul hukum di negara ini, sebentar, dasar hukum di negara kita ini berpihak itu itu Abdul Somad kenapa tidak ditangkap, sedangkan dia bilang Kenapa, Bang? salib itu ada jin kafir. Ya, halo. ya kan tidak gini Bang. Berarti Anda meragukan kredibilitas hukum di negara kita ya. Anda meragukan. Bukan, memang Ya, kenyataan tanya dulu, begitu. Anda meragukan bukan dia. kredibilitas hukum di negara kita. Bukan. Ya kalau Anda meragukan ya sana protes. Jangan lapor ke kami. Itu. Jangan ngadu ke kami, Bang. Kan Anda punya hak melapor ke sana, protes ke sana. Tidak berlaku kalau untuk Ya, macam kami itu minoritas. mungkin ini ya. Karena Bung Markus kurang paham undang-undang IT, ya. Di dalam undang-undang Bukan IT, kurang paham, Pak. baca Memang pasal 27-nya dan Memang baca lagi negara peraturan kuno itu Kominfo para Markus. untuk kalian saja, untuk Baca kalian yang di Pak Jawa Markus. sana itu. Setiap warga negara Kami di bersama timur. Kenapa dalam kok nggak hukum. ini sebentar Ustadz dia nggak mau itu dalil-dalil, dia nggak mau itu, dia nggak mau tahu itu. Kalau kau nggak merasa nggak nyaman, nggak adil di negara ini, nggak ada keadilan, kau pergi sana, pergi ke negara-negara kafir, tinggal di sana. Kenapa nggak pergi sekalian ke negara kafir kalau kau merasa nggak nyaman di sini? Ingat ya, kalian minoritas tapi kalian sama di sini. Nggak ada undang-undang di sini memihak bahwa yang mayoritas itu harus lebih istimewa, nggak ada. Anda ini minoritas, nggak tahu diri, lagi memfitnah, lagi pemerintah. NTT itu tidak ada. Anda Di NTT memfitnah nggak ada pemerintah kata loh. minoritas, Anda direkam. Anda Di ngomong, NTT itu mayoritas. ya makanya direkam, itu tuh jangan. Di NTT, Kau mengatakan saya orang tadi NTT. hukum berpihak. Kau mengatakan hukum berpihak, walaupun kau entoto, entiti, engkoko, aku nggak pusing. Intinya kau menuduh Nah, pemerintah itu itulah nggak kalian adil, muslim, memihak, kalian itu kau begitu fitnah tuh. pemerintah. Kau fitnah pemerintah, Fitnah kau, nggak yang syukur-syukur fitnah itu. kau, nggak syukur-syukur kau ya, kau minoritas, tapi hakmu sama di Indonesia. Padahal yang lebih banyak bayar pajak kami Islam yang mayoritas. Oke, kalian berapa sih? 6%. Protes lagi. Kau pikir hukum ini tidak adil? Kau meragukan kredibilitas hukum di Indonesia. Protes sana. Protes. Coba. Itu di Jawa Udah lah, kau saja. turunlah. Kau Kata minoritas. minum air got banyak-banyak. Jawa Baru saja. biar kau pinter. Udahlah, turun kau. Ya, kau jangan. Bego bener. Bukan dia mau tahu bunyi undang-undangnya, Ustadz. Bukan. Yahya Waloni kemarin itu di sidang kafir. Tapi karena nggak bersalah, ringan, si anak katek itu nggak bisa membela diri, makanya dia diciduk. Langsung kedengaran hujatan-hujatannya. Kalau kalian benar nggak pengecut, ngapain kabur? Si Tai Puding itu kenapa kabur? Karena dia meminta supaya 300 ayat di Al-Quran dihapus. Kan kurang ajar itu. Dia kabur. Kalau ada yang dapat itu mampus dia. Siapa dia suruh menghapus-hapus itu ayat di Al-Quran? Siapa dia? Emang dia siapa? Kan kurang ajar. Makanya dia kabur, hujatannya itu keterlewatan. Si Sophie Bekatul, si Paul Zong, kafir-kafir laknatullah itu. Kalau kalian benar apa yang kalian sampaikan, ngapain takut, ngapain kabur? Itu tandanya kalian pengecut. Si Opit kemarin pun dia bilang, saya ini rencananya mau ke Amerika. Biar di sana saya bisa menyerang Islam. Dan udah sepersiapkan tuh hartanya katanya. Itu kan niat-niat yang memang ajaran Kristen begitu toh.
pikir di sini hukum kau apa namanya ya, dasar sudah menikmati hidup di negara ini masih menjelek-jelekkan, memang kafir. Iya, kalau kau merasa tidak ada keadilan bagi kalian yang minoritas ini, pindah sana ke negara kafir, ke Afrika, Zimbabwe, biar kau sekalian jadi sanalah. Kenapa nggak ikut sekalian waktu Belanda diusir? Ikutlah kalian. Kalian kan dulu berteman tuh, nenek moyang kalian berteman dengan penjajah. Kenapa nggak ikut sekalian sama penjajah itu waktu diusir? Waktu penjajah ini meninggalkan tanah kita ini, tanah air kita ini. Kenapa nggak ikut sekalian? Kalau kau protes-protes. Kan kau nggak nyaman di sini. Kalian ini minoritas tapi sangat berlagu, sangat apa ya aku bilangnya, sangat kurang ajar. Boleh aku bilang sebegitu ya. Kalau ya ada yang naik, silakan naik. Saya lihat itu edit-editan ya, tanah suci Mekah diedit seolah-olah itu ada karisteng di situ, kebaktian. Kan kalian memang kurang ajar. Kalian ini kafir-kafir kurang ajar. Nggak semuanya ya. Ada juga yang masih bagus. Ada juga yang masih sadar bahwa dia minoritas, tahu diri dia. Protes-protes hukum. Lapor sana ke HAM. Ada kan hak asasi manusia. Ada tamu itu, lapor. Bunda Kristen. Itu Kristen ini siapa? Kristen, selamat siang. Selamat siang, shalom. Salon sudah buka ya, sudah buka tadi pagi. Silakan. Apa yang ingin kau sampaikan, Bang? Iya, salon sudah buka tapi otak kamu yang nggak buka, makanya saya datang sini supaya untuk membuka kamu dengan ucapan shalom. Ya, tentang topik aja. Kalau kebuka otakmu, nggak mungkin. Kalau terbuka otakmu, Bang, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Kalau kebuka otakmu, lanjut. Kau nyinggung-nyinggung otakku tuh. Nah, otakmu justru nggak kebuka. Menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Oke, apa temanya? Nah, Kristo, silakan. Jangan kau nyinggung-nyinggung otak. Kalau kita berbicara berbicara logika, aduh, hancur kau, hancur lebur. Kamu yang hancur kalau bicara tentang logika, kamu yang hancur. Fokus aja ke tema, Ya, Kristo. coba logikanya. Bagaimana Tuhanmu turun? Bentar Bang Ustadz. Coba logika, kita berbicara logika ya. Kau sambil ketawa. Coba, apa Tuhanmu? Tuhan itu kau turun ke bumi untuk apa? Mimik cucu. Tuhanmu turun ke bumi untuk mimik cucu. Itu logikamu di mana? Coba. Apa kau bisa diterima dengan akal sehat? Di mana tertulis di hukum Torah itu mengisap susu menggenapi mana? Ada di hukum Torah itu mengisap susu menggenapi. Coba kasih datanya. Tuhan kan turun ke bumi untuk memimik cucu. Dia sudah menyatakan diri sebagai manusia. Nah, kamu manusia, kamu yang mana itu datanya bahwa itu penggenapan? Mimik cucu. Aku tanya kamu, logika kamu dibentar. Mimik cucu. Kalau manusia wajar, bro. Manusia wajar mimik cucu, manusia wajar itu. Kalau Tuhan, coba mana penggenapannya itu? Penggenapannya itu Tuhan ke bumi untuk mimik cucu, mana datamu itu? Makanya aku bilang kalau kau nyinggung otak, akal, kamu itu nggak ada akal. Iya, di mana datanya Tuhan itu manusia? Di mana? Memang dia sudah menyatakan diri sebagai manusia, artinya Maria melahirkan dia kan? Coba apa? Karena saya tanya kamu, yang melahirkan dia itu manusia atau bukan? Itu kan otakmu. Kata Lukas, kata Gabriel, nih akal bermain ya, akal bermain bersama dengan dalil, nih dengar nih. Kata Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang.
Bukan Tuhan atau tuyul, bukan orang. Engkau akan melahirkan seorang. Tiba-tiba Lukas 2:11 itu ayat yang lahir kita, Tuhan. Ini akalmu di mana? Nih akalmu di mana? Firman Tuhan. Bagaimana Mana supaya nih tidak akalmu nih? kontrasi? Yang lahir Tuhan. Bagaimana supaya tidak saling berselisih atau tidak sesuai begitu? Ya, lah itu. Jangan membanding-bandingkan ayat yang kamu Apa pakai bersesuai untuk apa? menjatuhkan apa yang sudah ada, yang sudah kita ketahui begitu. Kan kau sendiri tadi memulai bahwa kami nggak punya otak. Kau memulai toh, jadi ku bilang justru kau yang nggak ada otak. Masa Tuhan keluar lewat kelamin? Itu nggak ada otak itu. Makanya kau jangan duluan menyinggung. Karena kau babak belur kalau kau duluan menyinggung. Santailah kau diskusi baik-baik, oke? Nah, oke. Makanya kamu Mulai jangan diskusi baik-baik. Ya. Apa masih mau bicara tentang logika? Apa? Oke kan enggak sama Apa yang saya bilang, yang saya sampaikan itu ada dalilnya. Hari ini telah lahir Tuhan. Iya kan, itu kan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Siapa yang noise ya? Kok noise kayak itu? Bergeser sedikit. Ini kan berdasarkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu hasil penyelidikan wartawan? Di mana? Di mana firman Tuhan? Si Lukas yang nulis. Hari ini telah lahir Tuhan katanya. Ya itu kan berdasarkan firman Tuhan. Dia selidiki itu. Dia selidiki Lukas kan berdasarkan apa yang setelah ada. saya menyelidiki. Karena saya Di mana datanya Lukas? Di mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Di mana? Di mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Ya saya tanya. Oh, para kali kau Lukas ini. itu menyelidiki tentang sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang ada. Sekarang saya Kau tanya. bilang tadi dari firman Tuhan. Berarti kau bohong lagi tuh. Iya firman Tuhan itu Tanya ada. lagi. Firman Tuhan itu Lukas ada. berkata, setelah saya menyelidiki, saya mengambil kesimpulan untuk membukukannya. Jadi itu yang dia sampaikan itu yang lahir Tuhan itu hasil penyelidikan, ibaratnya wartawan. Penyelidikan wartawan ini pun harus sampai ke meja redaksi. Di meja redaksi itu diselidiki, ditelaah, dipelajari apa benar nih data yang dibawa si wartawan ini benar apa enggak. Tiba-tiba dijadikan kitab. Dengan sini Bu. Tiba-tiba kalian percaya yang lahir Tuhan. Dan itu pun informasinya dari gembala. Dengan sini Bu. Ya, kalau tentang Lukas itu. Pakailah otakmu itu berpikir, Ya, bro. ya, kamu Jangan kau. katakan Lukas itu kesimpulan Lukas itu bukan kesimpulan, Pak. Tapi itu sudah berdasarkan apa yang sebenarnya, bukan Kan kesimpulan. dia menyelidiki. Ibu yang menyimpul. Kenapa ibu bilang Siapa yang mengkonfirmasi benar apa enggaknya penyelidikannya? Siapa? yang menyimpul itu? Siapa yang Ibu. mengkonfirmasi? Lukas Siapa yang melegalitasi itu penyelidikan Lukas? Siapa? Kan kau mengatakan itu firman Tuhan yang dicerita oleh Lukas. Nah, siapa? Mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Mana? Siapa yang memang melegalitasi Lukas itu orang pernyataan Lukas? Sementara Lukas dia itu itu orang menyelidiki. Siapa? Ya itu siapa melegalitasi? Kan bisa klaim dia. Biasa dia klaim toh, saya ini begini, ini begitu yang lahir Tuhan. Mana ada Tuhan dilahirkan? Begini Bu, dengar sini. Kan Lukas ini kan ayat dia kan menulis tentang Yesus. Artinya kan dia kan apa yang telah dia tuliskan itu kan berdasarkan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Nah justru apa yang ada itu dia tuliskan, dia membukakan itu sehingga turun temurun ini yang kita bahas. Lukas ini menulis berdasarkan apa, Bang? Ada yang melegalitasi tulisan Lukas, ada. Siapa? Sekarang kamu bilang, kamu Siapa? bilang bahwa berarti apa yang ditulis Siapa? Lukas itu apa, seperti apa menurut kamu? Siapa dulu? Itu karangan Lukas. Biar sih ada Lukas. Kan Lukas ini menyelidiki, ibarat wartawan menyelidiki sebuah berita. Bentar dulu, dengar sini. Nah, ini kan berbicara mengenai apakah Yesus disalibkan. Kalau Anda mengatakan apa yang sudah dibukukan Lukas itu berdasarkan apa yang tidak Dia ada, berubah haluan, saudara. apa yang tidak ada. Sekarang bukan Lukas Dia saja, bingung. ada Matius, ada Markus. Jadi kita nggak bahas, kita rubah, kita ke judul ya. Kita nggak bahas. Berarti tulisan dengar dulu. Berarti oke, kita bahas sebentar penyaliban. Tapi berarti tulisan si Lukas itu asal asal nulis dia ya. Ingat ya, Lukas itu orang Yunani. Asal nulis dia ya, berarti apa yang kalian imani ini tulisan Lukas itu tidak ada tidak ada legalitas dari Tuhan, bukan firman Tuhan.
maupun dari Yesus yang nggak ada ya. Jadi itu semata-mata idenya sendiri menulis. Ya ngaku-ngaku gitu, ngakuannya sendiri. Ide, Bu. Itu gitu ya Bang ide. ya. Itu bukan ide, Bu. Lah, ya terus Ide itu apa? kan sini. Dari Ide mana itu konfirmasi? Iya terus. Sini, bentar. Kan dia, Bentar dulu. Ide itu dari sini. Ide itu diabstrakkan dari peristiwa yang tidak ada, itu disebut ide. Terus dia mewujudkan menjadi ada. Itu disebut dengan ide. iya, ini bukan terus ide, kau Bu. percaya Ini- aja, Kak. Nah, kan kau percaya. Iya, terus dari mana si Lukas itu mendapat berita itu? Hasil penyelidikan kan. Nah, dari mana itu dia dapat informasi itu? Dari mana? Kan dia cuma pengakuannya, dia menyelidiki. Nah, dari mana informasi itu dia dapat? Iya, dari mana informasi itu kalau bukan idenya sendiri? Itu kalau Ya, dari bisa apa saja yang tuh. ada. Bukan Coba ada informasi misalnya ini Lukas ini mendapat pewahyuan atau Lukas mendapat firman dari Tuhan atau Lukas ini seorang nabi, Lukas seorang rasul. itu Coba ada. wahyu, bukan wahyu. Oh ini percaya aja tulisan Lukas. Ya apa dari mana dia dapat itu sehingga bisa dia menulis dari mana? Kan dia bilang ya ampun. Dan mana dia dapat itu? Dengar sini, Bu. Kalau menurut Gabriel, dengar dulu kau yang dengar. Kau yang dengar ya, kau yang dengar. Kata Gabriel, engkau akan melahirkan seorang orang. Tiba-tiba di Lukas 2:11 dia menulis yang lahir Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Ngwe. Hore, Tuhan yang lahir. Yang mana yang benar tulisannya? Oke, ketika Gabriel mendatangi Maria, engkau akan melahirkan seorang orang. Bukan Tuhan yang akan dilahirkan orang. Itu penyampaian sebelum Yesus dilahirkan. Tiba-tiba Lukas 2:11. Itu kabar dulu. Nah, berarti dengar dulu pelan-pelan. Berarti di dalam kandungan Maria manusia ini menjelma menjadi Tuhan. Prosesnya dalam kandungan Maria. Bukan Burunda sudah selesai sholat. Menjadi manusia. Manusia bukan menjadi Tuhan, tapi Tuhan menjadi manusia. Itu ibu sudah salah di situ. Loh, berarti malaikat bohong. Karena malaikat ngomong ke Gabriel, ke Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang. Bukan Tuhan atau tuyul, orang. Itu informasinya malaikat kepada Maria. Siapa yang bohong? Malaikat atau si Lukas? Padahal dua-duanya tulisannya loh. Nah, Lukas juga menceritakan begini. Inilah bukti tanda penyesat. Salah ngomong. Dengar sini. Nah, tiba kelahiran Yesus. Malaikat pun berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat juga. Iya, berarti dalam kandungan berubah menjelma. Yang mana ini Tuhan berubah jadi manusia dalam kandungan atau manusia berubah jadi Tuhan? Karena menurut Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan mengandung, yang dikandung ini orang. Iya. Nah, tiba-tiba Lukas menulis yang lahir Tuhan. Nah, kapan berubah manusia ini? Orang ini berubah jadi Tuhan kapan? Dalam kandungan dia simsalabim abrakadabra gitu, berubah dari jadi Tuhan dalam kandungan. Sebelum dia, bentar dulu. Karena sebelum dia jadi manusia atau dia jadi orang, dia itu adalah Tuhan. Makanya ketika dia sudah dalam kandungan, ya Tuhan menjadi manusia. Berarti Gabriel bohong. Berarti dia sendiri bohong. Gabriel bohong. Ketika Gabriel mendatangi Maria, Gabriel berkata, yang kau kandung itu manusia, yang dia kandung manusia, orang. Dengar sini. Inilah penulis ini kalau amburadul ya, karangannya sendiri. Dengar sini. Inilah kalau karangan sendiri, bukan berdasarkan, karena Bibelmu itu bukan berdasarkan firman Tuhan ya, tapi karangan sendiri. Malaikat berkata kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11 yang lahir, ngoe, Tuhan, mimi cucu. Aduh, itu bukan seperti itu. Dengar sini. Apa yang ditulis Lukas itu disaksikan oleh itu apa yang ditulis Lukas itu ada.
Itu berbicara mengenai hal yang ada. Nah, supaya apa yang ditulis Lukas itu tidak saling bertentangan dengan yang lainnya, ya kita harus mengambil keputusan yang positif aja. Bertentangan itu, bro. Kenapa sih ini? Begini loh. Ini kalau sebuah yang kau sebut kitab suci ya, kau sebut kitabnya nih ya, padahal kami nggak nganggap ya. Sesuatu yang kontradiksi, bang, sesuatu yang kontradiksi nggak bisa lagi disebut kitab suci. Itu namanya kitab amburadul. Ketika Gabriel mendatangi Maria, kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang orang. Masuk pertanyaan saya, kapan dia berubah jadi Tuhan? Dalam kandungan atau ketika dia brojol keluar lewat kelaminnya, berubah jadi Tuhan? Gitu ya, kapan? Jadi sini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa firman itu berkontradiksi, berarti itu disebut dengan ide. Itu idenya begitu, itu idenya. Idenya yang mengatakan. Itu data di Bibelmu. Ide kamu yang mengatakan begitu. Itu amburadul, bukan ide, itu amburadul. Itu adalah ide. Amburadul itu disebut ide. Itu coba yang kau imani ini sangat kontradiksi. Saya tanya, yang dilahirkan Maria Tuhan atau orang? Nah, kalau saya tanya, yang dilahirkan Maria Tuhan atau orang? Yang dilahirkan, ya itu Tuhan sudah sebagai manusia. Tuhan yang menyatakan diri sebagai manusia. Yang dilahirkan itu tidak kata Gabriel, ini Gabriel nih, berarti Gabriel pembohong ya? Pertanyaan itu sudah salah, Bu. Berarti Gabriel pembohong, nggak bisa kok kemana-mana ini. Ini otakmu supaya di sini dikelola otakmu, karena kau tadi membahas otak. Ini otakmu yang mainkan otakmu di sini ya. Mainkan otakmu itu kan bersinggungan dengan akal. Dengar. Ya. Ketika Gabriel mendatangi Maria, apa kata malaikat Gabriel? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang orang dilahirkan Tiba-tiba Lukas 2 yang lahir Tuhan. Nah ini kontra apa namanya ya? Bukan lagi kontradiksi, kontra amburadul. Yang mana yang benar? Silakan Guru Nda. Lanjut lagi kalau mau lanjut ke siapa yang disalib. Iya, jadi gini saudara, Yesus itu berpesan kepada. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bang, jelas. Jadi Yesus itu berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada Yahudi dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi ada diterangkan di dalam ajaran Yesus di dalam Matius 24 nomor 5, penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Saya katakan salah satu orang yang disesatkan itu lagi menyesatkan itu adalah saudara Kristo. Setiap Anda berargumentasi itu arahnya penyesatan. Pasti menyesatkan. Apapun yang Anda bawa terkait Yesus pasti arahnya untuk menyesatkan, menjerat manusia untuk tersesat. Itu udah pasti tuh. Nubuatan Yesus itu tidak main-main. Pasti Anda ketika berbicara tentang Yesus pasti arahnya untuk menyesatkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia adalah utusan Tuhan. Anda akan merubah tuh karena Anda penyesat. Oh, dia adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi, sabar habis ini Anda berbicara. Pencipta langit dan bumi mengatakan, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 9 nomor 11. Itu. Tapi Anda sebagai penyesat pasti akan melawan itu. Yesus adalah Tuhan yang nusul jadi manusia. Itu yang pasti Anda pakai untuk menipu orang. Padahal Tuhan sendiri di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk.
sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu kata Tuhan. Si penyesat datang mengajarkan Tuhan membentuk dirinya menjadi daging. Itu penyesat. Makanya kami waspada kepada Kristen, karena Kristen itu adalah penyesat. Tidak ada yang keluar dari mulut Kristen kalau bukan penyesatan. Silakan Anda buktikan kepada saya, di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul mengambil daging menjadi bukan Tuhan. Silakan, saya tunggu. Ya. Ya, Bunda Rahma mana? Bunda Rahma kok? Saya mau, ya bentar dulu, jangan bersih. Nah, ketika Anda mengatakan begitu, saya akan memperumakan Anda ini sama seperti pohon yang jahat. Karena kata firman Tuhan, kita akan mengenal pohon yang baik itu dari buahnya, dan kita akan mengenal pohon yang jahat itu dari buahnya. Kamu adalah pohon jahat itu. Karena kalau Anda biar adil Bang, kita satu-satu ini, ya ketika dilihat dari sudut pandang, ya Anda saya itu minta salah dalil. satu pohon yang jahat. Saya Anda minta dalil. Saya minta dalil. Dulu jangan dipotong ya. Nah, jangan khutbah di depan saya, nggak make. Anda saya turunkan kalau Anda cuma berkhutbah. Saya minta dalil. Saya turunkan kalau Anda berkhutbah di sini. Saya minta dalil ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda datang sini memakai nama siapa? Nama Yesus kan yang Anda bawa? Oke. Saya minta dalil di mana Yesus mengaku kalau dia adalah Yod He Pave, pencipta langit dan bumi, yang turun ke bumi menjadikan dirinya sebagai ciptaan, yaitu berupa manusia. Jangan khotbah di sini. Saya minta dalilnya. Silakan. Mana dalil Yesus adalah Tuhan yang Tuhan Bapa yang masuk ke bumi menjadi manusia. Saya minta pengakuan Yesusnya, silakan. Pengakuan Yesusnya saya minta, bukan gereja. Siapa yang disalibkan, Pak? Topiknya siapa yang disalibkan, Pak? Topiknya siapa betul yang itu, betul. Maka Anda kan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi disalib untuk dosa Kristen. Nah, sekarang saya minta dalil. Ya, Mana buktikan pengakuan Yesusnya? Pengakuan Yesusnya kalau dia adalah Tuhan yang nusul untuk disalib. Mana? Silakan. Silakan. Dengar sini, Mam. Iya. Kalau tentang apakah Yesus itu disalibkan? Ya betul, Matius 27 ayat 32. Ya terus Markus 15 ayat 15 dan Lukas 23 ayat 30. Penyaliban itu terjadi. Itu berbicara penyaliban itu terjadi. Yang saya tanya, konsep yang saya tanya, di mana Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia untuk disalibkan. Kalau penyaliban terjadi, Al-Quran juga mengatakan itu, tapi yang disalib bukan nabi yang benar, tapi yang palsu. Ya, sekarang pertanyaan saya, pertanyaan saya, di mana dalilnya? Yang terjadi kalau itu, Anda loloskan, kemudian ada dalil pencipta langit dan bumi nusul ke bumi menjadi manusia, lalu bunuh diri di atas salib untuk dosa-dosa Kristen. Berarti Anda betul. Nah sekarang mana dalil itu, pengakuan dari mulutnya Yesus mana? Pengakuan Yesus disalib. Dia sini, kamu ini gak mengerti ini. Kalau salib itu jelas. Yang saya minta pengakuan Yesusnya adalah Tuhan yang nusul ke bumi untuk disalib. Yesus yang mengaku, mana dalilnya? Dengar sini, kamu harus tahu yang pertama, Yesus datang ke dunia itu bukan menulis, Pak. Bukan menulis, dia datang untuk dia mengajar orang-orang yang mendengar. Tapi dia mengajar. Nah, yang saya minta ajarannya, yang saya minta ucapannya, bukan tulisannya. Ucapan Yesus yang ku minta, bukan tulisannya Yesus. Ya ampun, ini gimana? Di mana Yesus berkata? Di mana Yesus berkata? Ayo. Justru dia yang apa yang dialami itu disaksikan dan ditulis. Saya minta ucapan Yesusnya, ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan ucapan penyesat yang saya minta, ucapan Yesus. Karena Yesus adalah penyampai firman.
Yesus berkata segala firman. Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, mana firman yang Yesus sampaikan? Kalau dia adalah pencipta langit dan bumi yang turun menjadi makhluk ciptaan untuk mati menebus dosa-dosa Kristen laknatullah. Mana? Mana pengakuan Yesusnya mana? Teman-teman, dia sudah tidak konsisten lagi dengan topiknya ya, teman-teman ya. Dia sudah tidak konsisten lagi dengan siapa yang disalib? Anda mengatakan Yesus. Untuk apa disalib? Untuk nebus dosa Kristen. Dan yang disalib ini Tuhan yang nusul menjadi manusia. Harus dong Anda pertanggungjawabkan tuduhan Anda terhadap Yesus. Kalau tidak berarti Anda penyesat. Kita sudah berbicara mengenai konsep penebusan dosa, Pak. Ini kan berbicara mengenai apa yang disalibkan. Yang disalibkan Tuhan atau manusia? Yang disalibkan itu, dengar sini, yang disalibkan itu manusianya, tetapi manusianya. Bentar dulu. Jangan sini. Ketika firman itu sudah menyatakan, bentar dulu. Maksudnya apa ini? Manusianya yang disalib ini maksudnya apa? Yang saya tanya, yang disalib manusia atau Tuhan? Ya, atau Tuhan? Jadi yang disalib Tuhan atau manusia itu pertanyaan yang tidak mengerti dasarnya begitu. Makanya kau penyesat. Kamu itu penyesat. Kenapa saya katakan kau penyesat? Saya bertanya lu, yang disalib ini Tuhan atau manusia? Oke, Tuhan dan manusia yang disalibkan. Kenapa? Siapa yang ngajarkan kamu kalau Tuhan itu mati? Di mana kau dapat ilmu Tuhan itu mati? Sedangkan dalam Yesaya 32 nomor 39, Tuhan itu maha hidup. Betul. Nah, kalau maha hidup mati enggak? Ya. Kalau maha hidup mati enggak? Tuhannya tidak bisa mati. Manusianya berarti mati. Yang mati ini Tuhan atau manusia? Tadi kau katakan Tuhan dan manusia. Penyesat, Anda penyesat. Tadi Anda mengatakan yang mati adalah manusia dan Tuhan. Saya tanya, apakah Tuhan itu mati? Ya mati manusianya. Kamu nggak salah mengerti itu. Kamu sudah salah mengerti aku. Kamu yang menyesatkan. Tuhan ini maha hidup. Bentar dulu ya. Yang mati siapa? Tuhan atau manusia? Yang tadi kamu bertanya mengenai siapa yang disalib. Ya saya tanya Tuhan dan manusia karena Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Berarti yang mati ini Tuhan kan? Yang mati ini Tuhan kan? Yang mati ini Tuhan kan? Bukan yang mati Tuhan, tapi yang mati itu manusianya. Tuhan itu roh. Roh itu berada dalam jasadnya sebagai manusia. Berarti Tuhanmu ada dua, ada Tuhan, ada manusia. Itu namanya kesalahan yang tidak mengerti. Kesalahan. Anda ini sadar nggak kalau Anda itu menyesatkan diri Anda dan menyesatkan orang lain? Saya bertanya, ini yang mati siapa? Tuhan dan manusia. Ada berapa di situ? Tuhan beda, manusia beda. Yang mana Tuhan Anda yang mati ini? Yang mana? Tuhan manusia yang mati? Hah? Pencipta langit dan bumi yang mati? Boleh bicara mengenai penyaliban dulu. Nah, kan kita mengimani bahwa ya Yesus itu sepenuh Tuhan, sepenuh manusia. Siapa yang ngajarin kamu? Nah ini yang saya kejar. Siapa yang ngajarin kamu Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Yang ngajarin siapa? Karena kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita berbicara mengenai apa sebabnya? Saya tanya yang ngajarin kamu siapa? Saya kan kejar. Saya buktikan bahwa kau penyesat. Sekarang kau mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Penyesat Anda itu. Yesus mengatakan aku sepenuhnya manusia. Kenapa saya mengatakan? Ya, Anda penyesat berarti Yesus berkata begini. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kamulah itu yang maksud. Yang sini. Nah, kenapa sampai saya mengatakan ada sebab dan akibatnya, ada konsekuensinya? Jangankan itu. Kamu Pertanyaan saya terhadap ajaran sesatmu itu, kamu mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Saya bertanya, iya, ada sebabnya. Ilmu sesat yang kamu sampaikan tadi ini kau dapatkan dari setan yang usianya sudah berapa tahun? Jangan begini, jangan bentar-bentar. Ya ilmu sesat ada sebabnya. Siapa yang ngajarin kamu Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Siapa yang ngajarin? Sama seperti kamu pakai masker. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan. Siapa yang ngajarin kamu mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia? Yang mengajarin kamu itu siapa?
Karena ada sebabnya. Karena Ada sebabnya. yang mengajarkan karena Ada sebabnya. yang mengajarkan Sebabnya. karena Kamu juga demikian. saya bertanya sederhana loh. Siapa Apa? yang mengajarkan kamu Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa yang ngajarin? Siapa? Bukan karena. Dasar Siapa? saya dari firman Tuhan. Dasar saya dari firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 42. Bentar dulu ya. Nah, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 10 ayat 17. Nah, sekarang begini, Yohanes 10 ayat secara rasional. Coba saya pikir, mengajarkan kamu? Bentar dulu. Siapa Ya. yang mengajarkan kamu Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Yang ngajarin kamu itu Ya, siapa? makanya dengar dulu dong. Sekarang saya berdasarkan ayat dulu, saya mau tes logika kamu itu seperti apa sih? Dengar sini. Yohanes 10 Pertanyaan ayat saya 17. pola. Pertanyaan. Yesus mengajarkan dirinya sepenuhnya manusia. Iya, bentar dulu ini datanya saya ini. Nah, Bentar dulu, kamu Yesus mau saya mengajarkan dirinya sepenuhnya manusia. Kenapa kau bantah ajaran Yesus? Kenapa? Kenapa kamu bantah ajaran Yesus? Kenapa? Karena Saya kamu tidak penyesat. bantah, yang itu kamu Iya, yang kalau bantah. kamu tidak bantah, berarti kamu itu sepakat dengan Yesus. Faktanya, kamu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Berarti kau itu penyesat. Sama dengan Kristen itu penyesat. Kristen memang penyesat. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain dan menyesatkan diri sendiri. Al-Quran saya mengatakan itu juga. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir Kristen ingin menipu Allah dan menipu manusia Islam, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Yesus mengatakan dirinya sepenuhnya manusia dan sepenuhnya bukan Tuhan. Dengar sini ya. Nah, kita memakai nama Yesus itu dikecualikan untuk menyesatkan orang. Mana positif? Positif apa yang kau ajarkan ketika Anda mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia? Itu positif dari mana? Dari Hong Kong? Positif dari... dengarkan saya. Dengarkan ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Lari-lari kan, dia sudah takut. Bentar dulu nanti. Udah, kamu turun. Kamu nggak bisa. Dia takut kan, saya kan? nggak apa-apa. Saya dibilang pengecut. Saya nggak suka penipu. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa kamu adalah penyesat. Titik. Gak perlu lagi saya mau berpanjang ria. Ini bla-bla, kecuali kau ingin jujur sama saya. Penipu, penyesat. Dia mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Tak ada. Penyesat. Kata Yesus. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Di sini azan Bang Zuma. Ya, ada apa Bang? Iya. Saya cuman itu aja Bang. Siap. Pendukung Bang Zuma aja. Oh iya, makasih Bang. Saya suka senang banget Bang. Maaf Bang, di sini azan Bang, mau ke masjid dulu Bang. Maaf ya Bang. Hati Bang, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Siap abangku. Kenapa mau tampil semua ya? Aku penggemar, iya tahu. Aku juga penggemar umat Islam. Kalau saya tidak menggemari umat Islam, ngapain saya di sini? Setrika otaknya nonis. Gak usah pamer-pamer, aku penggemar, tahu. Siang Bang. Ya, salon. Siang. Gimana Bang? Dari sekte mana? Saya umat Kristen. Pasti penyesat juga nih. Tergantung Bang, kadang disesatkan. Iya. Sepakat enggak tadi Anda dengan pernyataan penyesat yang pertama dengan mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan? Saya sepakat kalau Yesus itu Tuhan. Oke, sepenuhnya? Penuhnya. Ketika dia netek? Dalam wujud manusia. Tadi katanya sepenuhnya. Mana yang betul? Tadi sepenuhnya Tuhan. Netek, siapa yang netek? Sebagai wujud manusia. Iya, berarti enggak sepenuhnya Tuhan. Mana yang betul? Sepenuhnya Tuhan atau enggak? Setengah aja gitu.
Abang paham inkarnasi artinya apa? Enggak, saya enggak mau tahu itu. Itu ajaran pagan. Itu ajaran ajaran Krishna. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran inkarnasi, reinkarnasi. Yesus tidak pernah ngajarin. Di dalam saya mau tanya, Anda ketika mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan, yang netek siapa? Yesus. Tuhan itu? Yesus. Tuhan enggak itu? Netek? Yesus. Tuhan enggak? Tuhan Yesus. Berarti sepenuhnya Tuhan atau apa nih? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Yang mana yang betul? Ketika dia netek, Tuhan enggak dia? Tuhan. Tuhan netek? Tuhan dalam wujud manusia. Iya, berarti enggak sepenuhnya Tuhan kalau begitu. Tuhan, tadi katanya Tuhan sepenuhnya Tuhan. Manusia, saudara, saya katakan sama saudara, kalau sepenuhnya emas, ya, apakah di situ ada campuran batu? Tergantung. Tergantung. Nah, inilah yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, menjual namaku kemana-mana dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Dalilnya bang. Sepenuhnya Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya sepenuhnya Tuhan itu, mana dalil? Mana? Aku bertanya, yang menolak dia jadi Tuhan siapa? Yang menolak dia jadi Tuhan adalah orang yang lagi pertanyaannya. Ya, apa? Balik lagi pertanyaannya ke abang. Yang menolak Yesus dianggap Tuhan siapa? Yang menolak Yesus dianggap Tuhan adalah orang yang mendapatkan hidup kekal. Mana dalilnya? Yesus sendiri tidak menolak. Mana dalilnya? Karena tidak ada orang pada saat itu menuhankan. Pada saat Yesus mengajar, belum ada karisteng. Belum ada karisteng. Pada saat Yesus mengajar belum ada karisteng. Paham? Sekarang Anda mengatakan Yesus sepenuhnya Tuhan. Kalau Yesus sepenuhnya Tuhan, apakah pada diri Yesus ada unsur kucing? Kalau ada Tuhan unsur kucing maksudnya? Kalau dia sepenuhnya, seutuhnya Tuhan, apakah pada dirinya ada unsur kucing? Enggak. Kalau unsur manusia? Mungkin ada, karena kami iya, berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Karena baginya masih ada unsur manusia. Tapi Anda ngotot, berarti memang Anda adalah penyesat yang telah menyesatkan diri sendiri. Orang waras tidak mungkin mengatakan ini sepenuhnya batu, tapi ini juga sepenuhnya air. Itu hanya orang gila yang mau percaya itu. Yesus ketika Anda imani dia sepenuhnya manusia, berarti tak ada lagi unsur binatang di dalamnya. Tidak ada unsur malaikat di dalamnya. Tidak ada unsur Tuhan apalagi di dalamnya. Karena sudah penuh, sudah utuh jadi manusia. Itu katamu. Lah, harus. Kecuali penyesat. Kenapa? Ya harus. Kenapa? Sekarang begini. Menurut Yesus, hidup kekal itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia tidak menolak. Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Mana dalilnya? Meong. Penyesat, pembohong, penyesat. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20, data nomor 28-nya itu tidak berbicara kalau dia sepenuhnya adalah Tuhan dan dia harus dikenal sebagai Tuhan. Coba Anda bacakan. Ada nggak hidup kekal di situ mengenal dirinya sebagai Tuhan? Tapi dia tidak menolak, bukan? Ada nggak di situ dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Ada? Ada? Aku ikut alur abang. Iya, sekarang Anda tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah, dengar, jangan banyak cerita. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Saya minta dalil. Dalil. Anda mengejar hidup kekal, harus ada dalilnya. Silakan. La 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 garambang ma garambangi labito ohe 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 ohe
Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, menjual namaku, mengatasnamakan aku, dan berkata akulah Kristus. Tetapi mereka adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Kemana-mana jualan Yesus, 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 Yesus. Mengajarkan Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Garambang. Penyesat, 2 penyesat, udah pingsan yang kedua, yang ketiga silakan naik. Masih ada penyesat yang lain, naik lagi sini. Biar kalian tak ajarin pelan-pelan, tapi menggunakan otak. Oke? Nah, ini ada pastor, bagus ini. Nah, di depan jemaatnya kita lihat. Halo pastor, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar? Baik, baik. Ya, bisa buka kamera, saudara Pastor Mikael Mapaudeng. Sebelah mana ya ini? Aduh, bingung juga nih. Iya, silakan bang. Kamera ya, siap. Iya, silakan. Ya, bisa. Oke. Halo. Halo juga. Halo. Siap. Buka kameranya bang. Shalom. Iya. Shalom. Bisa dengar? Iya, bisa. Kameranya aja yang belum terbuka. Halo. Belum ya? Belum. Nanti di situ. Ya, sebentar ya. Iya, klik simpan bang. Oh, klik simpan. Oke. Udah. Nah, mantap sekali pastor kita ini. Oke. Udah lama pingin ngobrol nih sama Bang Suma nih. Iya. Saudara pastor, kita langsung. Menurut mau nanya dulu, Bang Suma saya Makassar. Bang Suma asal dari mana ya? Saya Makassar, Bang. Sama dong kita. Saya Bugis. Iya, Bugis apa? Bulukumba. Bukan. Pasti ini Mapa Udeng kan? Iya kan bisa, orang banyak. Paulus aja ngaku orang Yahudi kok. Apalagi seorang Kristen sudah terdidik, orang Kristen itu mau mengaku apa saja boleh. Jadi begini saudara pastor, di dalam konsep Kristen yang menggelikan, mereka mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Sebagai pastor Anda setuju? Iya. Oh, penyesat juga ternyata. Iya. Coba Anda buktikan kepada saya. Itu kan yang maaf, yang bilang penyesat kan Anda, bukan saya. Yesus yang mengatakan itu. Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada Yahudi, menyamar seperti domba padahal mereka bukan Yahudi, mereka adalah non-Yahudi. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Pak. Orang Bulukumba bukan keturunan Bani Yakub. Nah, terus kenapa Anda kemudian mengatakan gimana? Begini, gimana? Penyesat itu kan dari Bani Israel itu kan banyak. Masa mereka bukan Bani Israel yang penyesat, tapi non-Israel, yaitu serigala. Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada non-Israel yang datang kepadamu, mengaku seperti domba padahal dia adalah serigala. Muhammad itu memang Yesus non-Israel. Yesus Israel, yang saya maksud Anda Israel. Iya. Anda Israel. Oh, saya. Anda Israel. Oh, saya ini Israel rohani. Di mana dalilnya Israel rohani itu? Wahyu 3 nomor 9. Anda boleh baca. Yang disebut barang siapa? Dengar saya dulu Pak Pastor. Wahyu 3 nomor 9. Yang percaya itu ucapan kepada Bani Israel. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang mengaku Israel tapi bukan Israel disebut jemaat apa, Pak? Jemaat apa? Halo. Yang mana dulu? Mau lihat ya. Wahyu berapa? Pastor kok ilmunya begini? Bukan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 3 nomor 9. Jangan terlalu semangat, pelan-pelan. Oh, harus, apalagi berhadapan dengan pastor. Disebutkan di dalam kitab Wahyu nomor 9. Lihat, betul-betul. Lihatlah. Orang yang bukan orang Yahudi tapi mengaku Yahudi itu apa namanya menurut dalil ini? Jemaat apa? Orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian.
melainkan akan kuserahkan kepadamu. Maaf ya, ini kepada jemaat Philadelphia. Perhatikan, jangan dulu ini ganggu lah, saya mau jelasin. Ya silakan. Ya, jadi Alkitab ini merujuk kepada jemaat iblis. Jadi ini di antara orang Kristen itu ada. Itu jemaat iblis itu bukan nanti sekarang. Dari dulu sudah ada. Iya, betul. Banyak. Iya, sudah ada. Nah, mereka ini tidak termasuk orang-orang yang percaya Yesus. Ini kan nggak ada begitu dalilnya. Jangan Anda pelintir dalil. Nggak ada di situ percaya tidak percaya. Di situ bukan orang Yahudi. Di situ jelas, di situ dirinya mengaku menyebut diri mereka orang Yahudi, bukan orang percaya. Iya, mengaku. Begini, sorry. Di Yahudi itu, di Israel itu bukan cuma orang Yahudi Israel asli. Tahu nggak jelas bahwa di Israel itu Yahudi sebelum mereka masuk ke tanah itu sudah ada orang-orang yang bukan Yahudi. Iya. Ini yang disebut jemaat iblis ini, Pak Pastor. Yang disebut jemaat Yahudi adalah orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Bapak bukan orang Yahudi. Terus saya mengaku saya bukan Yahudi. Tapi Anda mengaku apa tadi? Apa tadi? Percaya kepada Yesus adalah keturunan Abraham. Gak begitu dalilnya. Orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu jemaat setan. Itu dalil. Sorry, saya tidak termasuk di situ loh. Kok enggak masuk? Anda barusan mengatakan Anda Yahudi rohani. Iya. Tapi saya berarti Anda jemaat setan. Anda jemaat setan dong. Maaf, sorry, saya tidak seperti iblis. Loh, bagaimana Anda tidak seperti iblis? Sekarang saya buktikan kalau Anda seperti iblis. Boleh nggak? Boleh nggak saya buktikan? Saya buktikan kalau Anda itu, saya buktikan kalau Anda itu sama seperti iblis. Boleh? Oke. Iblis mau nggak Yesus disalib? Apa? Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau. Orang Kristen mau nggak dosanya ditebus? Mau dong. Bedanya dengan iblis tadi? Begini. Begini nasib orang Kristen. Yesus mau disalib atau tidak mau disalib? Yesus mau disalib atau tidak mau disalib? Anda diam dulu dong, saya mau jelasin. Saya bertanya. Orang-orang Kristen itu mau nggak Yesus disalib? Saya mau jelasin dulu. Kenapa sih pertanyaan kok dari tadi ngobrol terus? Sabar dong. Enggak, masalahnya Anda masalahnya begini saudaraku. Anda muka Papua, tapi Anda mengaku orang Bulukumba. Itu yang jadi masalah. Memang saya Bulukumba, coba Anda nggak percaya terserah. Muka Anda orang Papua kok masa orang Papua mukanya mengaku orang Bulukumba, gimana? Bikin malu orang Bulukumba aja. Mana ada orang Bulukumba Kristen? Jangan kamu kira sedikit orang Bulukumba jadi Kristen. Banyak. Orang yang non Kristen yang masuk ke sana beranak pinak di sana, iya. Tapi bukan orang Bugis. Itu buktinya Anda muka Papua ngaku orang Bulukumba. Penipu. Bagaimana sih Anda tahu? Kayaknya Anda ini buta ya. Masa muka saya ini muka orang Papua aneh. Coba teman-teman di bawah. Mukanya dia mirip nggak orang Papua? Saudara kita dari Papua mirip nggak? Papua nih. Kurang hitam. Masa Papua ini? Coba. Ini orang bilang ini orang Papua ini. Papua campur Manado. Manado muka Bugis kayak begitu. Pastor, sorry ya, bapak saya itu Bugis, mama Bugis saya apa? Manado. Itu baru betul, makanya aku bilang tadi. Paling campuran, tapi kalau Bugis masih tanda tanya. Begini ya, sorry, aku mau jawab tadi. Ya silakan. Mau orang Kristen disalib? Ya tadi kan bukan pertanyaan saya. Mau nggak orang Kristen itu Yesus disalib? Nah ini saya mau jawab. Ya silakan. Ya silakan. Ini ya, Yesus itu saat disalib itu pada 2000 tahun yang lalu. Saya belum lahir. Saya kenal kebenaran itu umur 24 tahun. Ya. Dan dijelaskan bahwa Yesus itu menebus dosa pada waktu itu. Kalau tanpa Yesus menebus dosa, kita ini menjadi orang-orang yang malang gitu. Berarti iblis mau supaya dosa manusia. Berarti iblis itu kan cuma narasi iblis tadi mau disalib.
Tadi kutanya, Yesus, iblisnya mau nggak Yesus disalib? Mau dong. Mau. Berarti iblis mau supaya manusia selamat. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Begini, bukan. Begini apa? Begitu, benar. Bagaimana? Disalib itu bukan iblis sebenarnya mau. Itu cuma orang-orang yang sudah dirasuk iblis. Salah satunya itu orang Yahudi. Siap. Kenapa iblis mau? Kenapa Yesus mau? Hah? Kenapa Yesus mau disalib kalau itu pengaruh iblis? Dengar dulu, kita punya keyakinan ya. Sebagai orang Kristen itu punya keyakinan. Iya, keyakinan buta. Bahwa Yesus itu bukan buta. Itu kan menurut Anda yang bilang buta. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan kalau orang-orang Yahudi dosanya ditebus pakai darah manusia? Mana dalilnya? Bagaimana? Coba. Mana dalilnya? Pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan tumbal darah manusia. Mana dalilnya? Begini ya. Begini nasib jadi Kristen. Tunggus. Mana dalilnya? Sorry, jangan. Mana dalil? Saya mau jawab nih. Ya, silakan. Dalil ya, saya minta dalil. Saya kasih hadiah untuk Anda. Iya. Imamat 1 nomor 2 katakan kepada orang Yahudi kalau dia ingin menebus dosa mereka kepada Bapa, sampaikan agar mereka mengorbankan, mempersembahkan domba, kambing, sapi dan lembu. Itu dalil, Pak. Sekarang saya minta dalil pembanding. Tuhan berkata apabila kalian mau selamat, maka korbankanlah manusia sebagai tumbal. Mana dalilnya? Dalil. Imamat berapa tadi? Berapa tadi? Pastor belajar sama Bang Sumat, saudara-saudara. Seorang pastor belajar Anda kepada Bang bilang Sumat. kan terlalu cepat. Di dalam ajaran orang Yahudi. Dengar. Anda mempelajari Alkitab itu mencari kesalahan. Kalau saya bukan mencari kesalahan, mencari kebenaran dong. Mencari kebenaran yang ada di dalamnya, dan saya temukan orang Yahudi. Kalau kamu mencari kebenaran, statement kamu bukan seperti itu. Sekarang orang Yahudi diperintahkan. Saya ulang lagi. Orang Yahudi diperintahkan menghapus dosa dengan mengorbankan apa? Siapa bilang orang Yahudi diperintahkan? Imamat 1 nomor 2. Mulai ngaco pastor botak. Imamat 1 nomor 2. Jangan menghina lah. Oi, Anda saya hina karena memang pantas Anda dihina. Anda mengatakan di mana orang Yahudi diajarkan begitu? Berarti Anda itu pastor perpuluhan, penipu, penyesat. Ya, yang bilang penyesat kan Anda, bukan saya. Saya barusan yang mengatakan. Anda mengatakan tidak ada orang Yahudi. Kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Apa itu? Apabila seorang tentaramu hendak malu kau kan? Pada Tuhan, haruslah persembahkan yang kamu persembahkan, yaitu dari ternak, yakni darah lembu dan darah kambing. Yesus itu ternak. Ini kan zaman Tauri. Oh, bukan. Tadi saudara pastor yang ngaku-ngaku orang Bulukumba, dengarkan saya. Kamu yang harus dengar saya karena kamu belajar sama saya. Kamu kan belajar sama saya ini. Loh, tadi Anda bertanya ke saya. Anda yang belajar. Anda mengatakan tidak ada. Dengar. Anda mengatakan tidak ada perintah kepada orang Yahudi untuk berkorban hewan. Apa yang Anda bilang tadi darah Yesus, darah manusia. Saya masih dengar loh, darah manusia. Pastor, jangan cuma konsentrasi di perpuluhan, Pak. Kalau kamu belajar lagi, binatang, belajar Bible, kalau Pak. Kamu bilang darah binatang, belajar Bible, Pak. Ada, tapi kamu kan ada nggak Bible di situ? Darah manusia. Ada nggak Bible di situ, Pak? Kamu bilang darah manusia. Ada nggak Bible di situ? Ada nggak Bible di situ? Ada nggak Bible di situ? Ada. Mana coba lihat? Mana lihat? Mana lihat? Aku pakai ini. Nih, oh, ini apa ini salah? Apa ini beda? Ini Bible menumpu, Pak. Ini baru namanya orang belajar, Pak, ini. Sorry, saya ini di kantor, bukan di rumah. Di kantor lagi, kan di rumah. Hari Sabtu ini, Pak, hari Sabtu. Ini lihat aja nih, tempat kerja. Oh, di gereja. Bukan ini. Bukan di gereja, di tempat usaha, Orang itu di mana-mana Biblenya dibawa kalau dia itu adalah tokoh agama. Bukan nanti perpuluhan baru bawa Bible. Belajar kitab kan mencari kesalahan. Tidak ada kesalahan. Anda yang salah. Anda yang mengatakan tidak ada perintah. Saya ulang lagi. Tadi kamu bilang, saya masih dengar loh. Saya nggak bukan bahasanya punya masih daya ingat ada. Kamu bilang diperintahkan darah manusia.
Nah, Ini saya kan ada manusia. bertanya, di mana perintahnya kepada orang Yahudi menebus dosa dengan mengorbankan darah manusia, itu dalilnya di mana? Nah itu kan kita bilang nggak ada. Yang nggak ada. Yang Nah, ada terus adalah kamu lari hewan. ke sini. Iya, Kamu lari, iya. kan saya Tapi mengatakan ini yang sebelum ada adalah Yesus. hewan. Ini Nah, sebelum sekarang Yesus. pertanyaan saya, maka muncul pertanyaan Pak Pastor. Apa? Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa pakai darah manusia? Oh sorry, itu bukan diajarkan. Benar, ini cuma satu kali pengorbanan. Cuma satu Saya ulang kali lagi. Yesus itu. Tak, orang Yahudi itu cuma satu kali berkorban. Siapa yang untuk mengajarkan? selama-lamanya. Siapa yang mengajarkan? Jadi nggak ada ajaran Siapa begitu. yang mengajarkan dosa ditebus dengan mengorbankan Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Itu dilakukan, bukan diajarkan. Itu, aduh, susah mau jelasin. Orang yang cari kesalahan susah mau Ya, jelasin. masalahnya Pak, Yesus masalahnya Pak Pastor, Yesus disalib bukan untuk nebus dosa. Itu apa? Terus apa? Disalib supaya orang Yahudi bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Salah. Salah. Mana mau dalil? Mau saya ajarin? Mau saya ajarin? Salah. Mau tak ajarin? Salah. Mau saya ajarin? Begitu ceritanya, Nah, terus, bukan begitu. Kalau begitu tolong tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan mau menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Di mana dalilnya? Tadi katanya itu nggak bukan ada. tumbal. Itu bukan Lalu Yesus, apa? itu bukan tumbal. Lalu apa kalau bukan tumbal? Apa kalau bukan tumbal? Makanya saya merujuk dari Makanya. Imam ini. Lihatlah saudara-saudara Sabar. Kristen, kelas pastor aja kayak gini modelnya. Lihat. Sorry, itu kan perkataan kamu. Nah, itu aja terus, itu aja Iya. terus. Orang lihat Pak dari tadi. Orang lihat Anda, kelas Anda. Sekarang Yesus itu disalibkan karena dasar apa? Yesus disalibkan berdasarkan Yahudi. Berdasarkan Yahudi, Yesus disalib karena apa? Dosa waris. Dengar dulu, Eki mau jelasin. Nah, silakan. Dengar dulu. Silakan. Jadi dari imamat ini kan semua orang kan berbuat dosa. Waktu itu setiap tahun ada penebusan dosa. Mana dalilnya semua orang berdosa? Harus ada korban. Nah, Mana kalau dalilnya? orang yang Mana dalilnya semua Ada manusia dong. berdosa? Mana? ada kok di imamat semua, ada di Taurat, ada Di semua. mana di imamat? Kalau mau Tunjukkan. cari, Ya, ngaco. Di mana di bukan di imamat? imamat, di keluaran juga ada. Ya, di mana di keluaran? Di mana? Di mana Ya, di keluaran? Tunggu. Ya silakan, saya tunggu. Berapa tahun? 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Lain kali jangan lagi naik Pak di komal-komal Islam, malu Anda. Enggak lah. Kamu Ya malu. ini buktinya. Saya Ini tidak buktinya. pernah malu. Ini ya Enggak memang. lah. Oh iya ya, saya lupa kalau Anda Kristen, memang nggak ada malunya. Lanjut. Memang orang seperti Anda itu kan, itu memang begitu. Saya memang tegas kepada pembohong Pak, kepada pendusta saya tegas. Adalah lebih baik Anda daftar jadi murid saya daripada Anda sok Ya. belagu pastor tapi nol. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus, Yang saya minta apa? saya kepada Yang saya minta apa? imamat. Iya, yang saya minta dalilnya penebusan. Yang saya minta dalilnya Penebusan. seluruh manusia berdosa itu mana dalilnya? Semua manusia berdosa Iya, mana dalilnya? ditebus. Ada, Ya, mana? Bisa cari. Paling Paulus. Tapi ini dulu. Tadi kan Anda bilang di imamat nggak ada. Tadi kan kamu bilang di imamat nggak ada. Ini saya buka ada. Iya, silakan. Ya kan? Ya, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam Seseorang suatu lah. hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah satu domba jantan tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban bersalah. Apa yang dipersembahkan situ? Apa dipersembahkan? Ya, domba, darah, Domba. disembelih, Bukan manusia, ya, bukan seperti Tuhan. Kalian kan? Bukan manusia. Seperti kalian setiap Bukan kalian manusia. tiap tahun mengadakan Bukan manusia. bukan manusia, domba. Nah, Ini lalu zaman- siapa yang zaman mengajarkan Taurat. kalian? Siapa yang mengajarkan Kristen menghapus dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Siapa yang ngajarin? Kita ini sekarang tidak ada ajaran untuk setiap orang berdosa ditebus lagi. Iya, darah makanya manusia. saya Nggak ada tanya, sekarang. siapa yang mengajarkan Kristen hapus dosa dengan darah Itu- manusia?
Cuma satu kali saja. Yesus mati Iya, satu saya kali tanya saja. siapa yang mengajarkan Kristen nebus dosa dengan darah manusia? Siapa yang ajarkan? Kita cuma percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa. Pastor, dengar, anggaplah saya dengar. jemaat Anda bertanya, Pastor, yang pernah sekolah tapi tujuannya untuk nipu orang, di mana dalilnya Sorry ya. Tuhan pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia dengan tumbal manusia, itu di mana dalilnya? Di Alkitab tidak jelaskan begitu. Tetapi Lalu bahwa Yesus kalian menebus dosa dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Yohanes 1 ayat 29 Bang. Yohanes 1 nomor 29 itu tidak berbicara mengenai itu. Tumbal dengan darah manusia untuk hapus dosa itu yang ngajarin siapa? Susah. Memang sih orang susah. kalau begini. Ya memang susah kan, tidak ada dalil, cuman doktrin, dogma, pembodohan. Memang sih kalian itu cuma cari kesalahan aja. Saya tidak cari kesalahan. Ya kan? Tapi saya mengemukakan kesalahan. Saya tidak mencari kesalahannya. Kristen tidak perlu dicari, tinggal dipertontonkan ke umat. Ini loh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tidak ada kesalahan pada orang. Mana dalilnya? Saya diam setelah ini. Anda cari dalilnya. Dosa ditebus menurut keinginan Tuhannya Yahudi, yaitu dengan cara mengorbankan manusia dengan darah manusia. Silakan. Saya diam. Ini kan sudah jelas tadi bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah jelas kok. Oh, berarti Yesus Iya. Anda setarakan dengan domba? Karena dia domba Allah yang tidak bercacat dan tidak Enggak, saya tercela. ulang lagi. Jadi Anda menyetarakan Yesus Anda setarakan dengan ternak? Bukan setarakan. Lalu apa? Bukan. Lalu apa yang barusan Anda baca tadi itu? Lihatlah anak domba Lihatlah. Allah. Ingat dong, Allah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya Itu kan? perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Ungkapan itu Bang. Yohanes. Ya, Yohanes ini diajarkan oleh siapa mengatakan itu? Dia itu tidak diajarkan, dia lihat bahwa Yesus itu seperti ini. Aneh nih orang. Loh kok aneh pula? Ini itu bukan firman Tuhan. Itu juga bukan sabda Yesus. Itu sabda orang yang tidak dikenal. Itu bukan murid Yesus yang berkata itu. Apa sorry? Apa beda sih dengan kalian? Apa beda dengan kalian? Apa bedanya dengan saya? Quran itu siapa yang tulis? Al-Quran ditulis oleh para sahabat setelah mereka hafal. Sama aja manusia. Nenekmu kiper. Mana ada samanya? Di mana Yohanes menerima? Dengar. Di mana Yohanes menerima ungkapan? Lihatlah, inilah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk dosa dia. Itu Yohanes dengar dari mana? Ini Yohanes Pembaptis, sorry. Ini Yohanes Pembaptis. Saya ulang Bukan lagi. Rasul. Saya ulang lagi. Ini yang menyampaikan itu kepada Yohanes siapa? Dia tidak sampaikan, dia yang bilang. Dia yang Berarti dia ngarang. Dia ngarang berarti. Bukan. Bukan ngarang. Lalu dari mana dia dapat? Lalu dia dari mana dapatkan? Dilakukan. Ya dia lihat lah. Oh, Lihat apa? Berarti dia melihat Yesus seperti domba. Itu istilah di dalam hal ini. Bukan berarti dia domba. Sekarang begini Pak. Orang-orang Yahudi yang mereka korbankan itu domba beneran atau bukan? Kalau perjanjian lama domba beneran. Berarti Kalau Yesus zaman diidentikan Yesus- dengan domba. Yesus diidentikan bukan. dengan domba. Dia Apa sih maunya? menggenapi Apa yang digenapi? Taurat. Apa yang digenapi? Menggenapi Karena Taurat. orang tidak bisa lagi dibenarkan dengan penebusan darat oleh binatang, maka dia ganti. Kata siapa? Bukan dia domba. Kata siapa? Kata Yesus siapa? Itu bukan domba. Ya firman Lah, Tuhan kan di situ inilah. dikatakan inilah anak domba. Benar. Hah? Dia Berarti dia identik. sebagai domba, bukan dia domba. Berarti Anda mengidentikan Yesus seperti binatang. Oh enggak. Loh kok Kita enggak? Di mana pernah Tuhan? Di mana Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Itu kan tidak ada diajarin oleh kita. Kita cuma Tidak tahu ada, berarti ini Anda bahwa ngarang-ngarang, berarti Anda ngarang. Enggak. Lah mana Satu dalilnya kali kalau Yesus gitu? berkorban. Iya, itu kata Paulus. Itu kata Paulus. Sekarang saya minta Anda tadi sudah membaca Imamat 1 nomor 2. Tuhan meminta kepada Israel kalau ingin nebus dosa pakai apa? Darah domba. Ya, sekarang mana Tuhan minta darah manusia?
Kalau sekarang kita tidak makanya beda dengan kalian. Kalian kan diminta terus. Enggak, yang saya tanya bukan saya. Tuhannya Yahudi minta supaya mempersembahkan darah manusia. Itu di mana dalilnya? Enggak ada, memang enggak ada. Berarti enggak ada. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep? Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep? Saya tahu. Saudaraku, saya tahu. Sekarang pertanyaan saya, satu kali, hanya satu kali itu perintah siapa? Perintah siapa? Sesuai Yesus bilang, satu kali. Perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa nebus dosa dengan darah Tuhan atau darah manusia? Perintah siapa? Ya. Jadi nggak ada istilah itu berulang-ulang. Bukan masalah berulang. Yang saya tanya perintah siapa mengorbankan manusia sekali saja untuk dosa seluruh dunia? Itu perintah siapa? Ya firman Tuhan lah. Ya, kan? Mana? Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 12. Ibrani itu surat siapa? Ya, surat ini diperkirakan ditulis oleh Rasul Paulus. Mana dalilnya? Ya. Mana sumbernya? Mana buktinya? Mana buktinya? Ya, ada mana buktinya? Mana datanya? Nah, mana datanya Ibrani? Kepada orang-orang Ibrani. Mana datanya? Buka datanya. Mana? Dia Ibrani telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi apa? Dengan membawa darahnya sendiri. Dan kata dengan siapa? Itu ia telah mendapat kelepasan. Ini Alkitab bilang begini. Kata siapa itu? Kata lu. Kata siapa? Bukan. Kata siapa? Ibrani 9:12. Ya, itu kata siapa? Itu kata siapa? Yang penulis, apa lagi? Ya, siapa? Ya Paulus lah. Berarti Paulus yang mengajarkan. Hubungan roh. Bukan ngajar. Jadi apa? Jadi apa? Paulus yang mengajarkan. Kita punya standar ya. Ya, Paulus yang mengajarkan. Ya. 2 Timotius 3:16 ya. Kita punya standar. Iya, 2 Timotius tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu yang semua sekarang itu diilhamkan oleh Allah. Sekarang bukan manusia. Saudara coba kau tunjukkan kepada saya di mana Elohim datang kepada Paulus. Kisah 9 lah. Kisah 9. Kisah 9 yang datang itu Kristus. Yang saya tanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, sama seperti datang kepada Musa. Sorry, begini, zaman Paulus itu sudah ada Tuhan Yesus di situ berkarya. Sejak kapan kemudian? Sejak kapan kemudian? Dengar. Yesus, Roh Kudus itu sama, satu. Di mana dalilnya? Elohim itu zaman lama Elohim. Orang gila. Aduh. Bukan orang gila. Ya, di mana Yesus mengatakan bahwa korban untuk nebus dosa itu diganti dengan membunuh manusia? Di mana Tuhan mengatakan seperti ucapan Anda, tuduhan Anda di dalam Ibrani perintah sekarang itu sudah nggak ada untuk kita jalani berulang-ulang, nggak ada, cuma satu kali. Ya, perintah Tuhannya untuk kemudian melakukan korban sekali saja dan untuk selamanya itu di mana Tuhan memerintahkan satu kali untuk Tuhan mati untuk semua dosa? Mana dalilnya? Tadi Tuhan mengatakan, sampaikan kepada orang-orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Hewan ternak tadi, Pak. Hewan ternak. Mana dalilnya Tuhan mengajarkan hendaklah korban manusia menjadi penebus dosa sekali saja? Mana? Yang tadi itu Ibrani 9:8. Oh, jadi Paulus itu sudah jadi Tuhan Anda rupanya. Bukan. Yang saya minta firman Tuhan. Yang saya tanya firman Tuhan. Yang saya tanya firman Tuhan. Yang Anda bilang kan Elohim. Ya kan? Anda tuntut Elohim. Ya kan? Iya. Di kisah 9 itu Yesus menampakkan diri berupa cahaya. Kata siapa itu Yesus? Alkitab bilang, saya baca dulu ya. Iya, silakan. Jangan lari ya. Saya baca dulu lah. Silakan. Iya. Ntar ya. Oke, bro. Ya, buka ya. Ya, itu tulisan Lukas kan? 9. Tulisan Lukas. Iya, memang Lukas. Saya tahu. Lukas ini siapa? Lukas ini siapa? Salah satu murid Yesus tapi bukan termasuk 12 murid.
nipu, pembohong lagi. Berbohong bukan lagi. begitu, sorry. Di mana dalilnya Yesus punya murid bernama Lukas, Cak Ayu? Di mana Kalau dalilnya? semua murid Yesus, dengar ya, cuma dengar baik ya. Apa, cuma yang Cak Ayu? dijelasin itu 12 murid yang ada nama-nama. Yesus berkata 12 di dalam murid. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mana Lukas dipilih? Iya. Mana? Tetapi murid Yesus itu ada 500. Iya, Ada itu kan 120 murid. itu klaimmu sebagai Kristen. Yang saya minta mana bukti akurat kalau Lukas itu muridnya mana? Memang namanya tidak tertulis dia Enggak sebagai ada dong. di dalam Jadi jangan kelas. berbohong. Jangan. Sorry, jangan berbohong. Jangan berbohong. Diam. Jangan berbohong. Lu Anda jangan mengatakan dulu, lu jangan Lukas. dulu lari. Lukas mengatakan Anda mengatakan Lukas murid Yesus itu pembohong besar, penyesat. Masih nama Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memanjari langit mengelilingi dia. Ia nampak ke tanah dan kedengarlah oleh suatu suara yang berkata kepada ini suara Yesus loh. Dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Hei, dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Dengar dulu. Ya, dari mana Anda tahu kalau itu suara Yesus? Ya dari ini kebenaran. Tunggu dulu. Ya kebenaran nenekmu kiper. Dasar. Anda itu cerita. Anda tuh terlalu kasar kalau ngomong. Jangan begitu dong. Pak, jangan. Yang namanya penyesat itu Pak, kalau Anda di kantor polisi, dari tadi Anda ditetesi timah panas Anda. Menipu aja terus yang keluar dari mulut Anda tuh. Penipuan terus yang keluar dari mulut Anda. Yang bilang itu kan Anda, bukan saya. Saya mengatakan itu sesuai dengan fakta yang orang lihat sekarang ini di sini. Dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus. Nah sekarang saya tanya, siapa yang mengatakan itu adalah Yesus? Jawab Saulus. Dongeng. Engkau Tuhan, katanya, akulah Yesus. Yang kau aniaya itu, akulah Yesus. Akulah Yesus. Akulah Yesus. Itu saya ulang lagi. bilang. Oke, akulah Yesus. Sekarang Yesus berkata, dengarkan baik-baik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku aku. Jangan dulu ke situ, bro. Dulu selesaikan. Jangan dulu ke situ. Yesus berkata kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau mengaku orang Bugis? Dengar. Memang. Masih mau betul. Memang itu betul. Nah, memang. Betul. Nah, ketika Yesus mengaku, ketika Paulus mengaku, jangan percaya. Nah, sekarang ketika Paulus mengaku saya bertemu dengan Yesus di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Ini tulisan merah ini perkataan Yesus loh. Tulisan merah. Sekarang saya ulang Akulah lagi. Yesus. Saya ulang lagi. Saya ulang pertanyaan saya. Dengarkan. Pergilah ke dalam kota. Pastor, Di dengarkan. sana Bugis palsu. akan dikatakan Bugis kepadamu palsu. apa Bugis yang palsu, dengarkan. harus kau perbuat. Bugis palsu, dengarkan. Kata Yesus kepada muridnya, kalau Anda yang mengaku Yesus bertemu dengan aku di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa sekarang? Sekarang Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya masih sekarang atau abad pertama? Sebelum kematian atau sesudah kematian? Alah banyak cerita. Oh iya, harus tanya dulu dong. Yesus sebelum dia terangkat, dengar. Yesus sebelum terangkat ke langit berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, muridnya mendapat pesan apa? Percaya atau jangan percaya? Ini bukan di padang gurun loh. Bingung dia. Bingung. Ini bukan padang gurun. Siapa Ini bilang bukan di padang gurun? Ketika dia menuju ke Damsyik. Dekat. Itu sebelum kota Damsyik. Ketika dia menuju ke Damsyik. Dengar. Ketika dia menuju ke Damsyik, dia mengaku. Memang ada tulisan padang gurun di sini. Saudara. Ini kan cuma dalam perjalanannya ke Damsyik. Nggak ada bilang di padang gurun. Damsyik itu padang gurun atau bukan? Perjalanannya ke Damsyik. Damsyik itu padang gurun atau bukan?
Padang gurun atau bukan? Damsik itu. Damsik itu padang gurun atau bukan? Nggak ditulis kok. Nggak Tanya ditulis dulu. padang gurun. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika Yesus dekat kota itu tiba-tiba Damsik itu padang gurun atau bukan? Oh, kalau nggak ditulis padang gurun, ngapain kita bilang padang gurun? Ya tahu waseh. Ngapain? Ngapain kita harus padang gurun? Padang gurun beda. Padang gurun itu waktu bangsa keluar dari Mesir, ada tulis padang gurun. Tapi ini enggak. Gimana? Oke, kita lihat di dalam sabar. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Coba Anda baca. Kenapa ke kitab Raja-Raja? Jauh loh itu. Jauh. Supaya kita tahu bahwa Damsik itu padang gurun atau bukan. Oh, itu kan sudah lama masih padang gurun. Kalau ini kan sudah berkembang. Jauh itu, jauh. Udah berkembang. Udah bukan padang gurun lagi. Iya, jauh itu Raja-Raja jauh dengan zaman Paulus ini beda. Jauh. Sorry. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 23, 25, 26. Jadi kalau ada orang mengaku berkata, lihat ada Mesias di sini. Lihat ada Mesias di sana. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Iya. Ketika Yesus datang, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, percaya atau jangan percaya? Ini di sini sebenarnya awal-awalnya kan Paulus kan nggak ngerti nih siapa ini. Ketika Yesus bilang iya, dia percaya. Nah, penyesatnya datang mengaku siapa? Salah. Penyesat itu datang mengaku siapa? Dengar, salah. Menurut Yesus, penyesatnya datang mengaku siapa? Waktu Yesus bilang itu kepada murid-murid, Paulus belum ada di situ, belum ada dengan ini. Saya ulang lagi. Itu tidak ada, Paulus belum ada. Kan Yesus berkata, apabila ada orang berkata, Paulus orang atau bukan? Iya, tetapi itu kan di murid-murid Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Paulus orang mengaku bertemu Mesias di padang gurun. Murid Yesus diajarkan oleh Yesus dengan kata apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar dulu bro, ini dengar Paulus lagi. Ini belum murid Yesus. Memang bukan murid Yesus, tapi ada orang di luar murid Yesus yang datang kepada murid Yesus mengaku dia pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, Yesus mengingatkan muridnya, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di gurun atau tidak? Kalau diperintahkan kepada murid-murid, jangan percaya. Jangan percaya. Iya. Berarti Paulus boleh dipercaya atau tidak? Kalau Paulus ini kan dia ketemu Yesus karena dia belum dengar perintah itu. Sorry, dia belum dengar. Ini kan